Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan berada di dalam kehidupan Tuhan, dan kami percaya Tuhan kemenangan demi kemenangan ada dari pihak kami. Kami percaya Tuhan sesuatu terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, dan biarlah Tuhan tiba saatnya kami boleh mendengar akan setiap kebenaran-Mu, dan kami percaya Tuhan kebenaran-Mu itu Tuhan yang boleh menghidupkan kami. Kebenaran-Mu Tuhan yang boleh mengubah hidup kami. Yang kami percaya Tuhan dari ke hari hidup kami terus disempurnakan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang itu mau hidup di dalam kemenangan. Amin. Siapa yang mau dalam hidup kekalahan? Ya. Seorang olahragawan pun mau hidupnya di dalam kemenangan. Anak sekolah pun maunya juara 1, ya, berarti dalam kemenangan. Mau yang juara 1 dari belakang? Atau juara 3, tapi siswanya cuma 3. Ya. Juara 1, siswanya 1 dia, pasti. Semua orang pasti mau hidup dalam kemenangan. Dan kemenangan demi kemenangan terus itu yang diusahakan oleh manusia. Ya. Baik di dalam kehidupan jasmani, baik di dalam kehidupan rohani. Tapi saya pagi hari ini tidak membicarakan tentang kemenangan di dalam jasmani. Kalau di dalam jasmani mau menang, Anda mau menang dalam olahraga, harus berlatih terus. Ya. Tapi Paulus katakan bahwa olahraga badani itu terbatas. Tapi ibadah mengandung janji. Ibadah itu nggak ada batasnya. Ya, dan dia mengandung janji. Ya. Jadi kehidupan rohani itu sebenarnya nggak ada batasnya, tetapi kehidupan jasmani ada batasnya. Saudara, kalau dalam olahraga itu paling umur 40 ya, itu mereka udah pensiun. Ya, paling-paling jadi pelatih. Tetapi di dalam kehidupan rohani, dari hari ke hari kita terus harus di dalam kemenangan. Amen. Kita harus berjuang terus dalam kemenangan. Amen. Paulus katakan hidup itu adalah perjuangan. Ya. Terus berjuang. Ya. Kita baca satu ayat di dalam Yakobus 4 ayat 7. Ya, kita baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat 7 bisa ditampilkan. Ya, karena satu ayat kami aja untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Ya. Yakobus 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawannya iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Silakan duduk. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terkadang kita nggak tunduk kepada Allah, tapi kita maunya melawan iblis dan iblis itu kalah. Di dalam Alkitab dikisahkan yaitu anak-anak Skewa, ya. Dia katakan dia mengusir setan seperti Paulus, ya. Tapi setannya kemana? Tunduk kan? Enggak. Justru setannya malah berkata begini, Paulus aku tahu, Yesus aku tahu, tetapi engkau siapa? Ya. Dan akhirnya dia keroyok, ya. Dia singgah lari berdiri. Kesalahan dari hidup kita yaitu kita mau apa yang kita mau, tetapi kita nggak mau apa yang harus kita lakukan. Banyak orang mau enaknya, tapi nggak mau bagaimana supaya enak, gitu kan? Orang mau makan enak, tapi nggak mau bagaimana mendapatkan makan enak. Ya. Karena
Karena itu tunduklah kepada Allah. Ini kunci. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amen. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka iblis itu nggak ada kuasanya lagi. Karena sebenarnya bukan kita. Tapi kalau Paulus katakannya, hidupku bukannya aku lagi, malah Kristus yang ada di dalamku. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, kita perintahkan iblis lari, maka iblis itu akan lari. Ya. Dan memang iblis itu sudah dikalahkan. Ada ayat yang mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dan dikatakan seperti singa yang sudah tidak punya taring. Ya. Walaupun singa itu nggak punya taring, ya, tapi kalau kau digigit tetap aja sakit. Benar nggak? Ya. Tapi supaya singa itu kalah, ya, atau iblis itu kalah, kuncinya cuma satu, yaitu tunduk kepada Allah. Saya nggak akan bacakan semuanya, nanti boleh dibaca di rumah, yaitu Matius 4. Ya. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, di situ judulnya pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis mencobai hidup kita, iblis mengintimidasi hidup kita, itu dalam banyak hal. Di sini saya dapatkan 3 hal. Ya. Jadi kalau saya boleh beri tema, ini temanya yaitu menghadapi intimidasi iblis. Iblis itu mencobai kita atau mengintimidasi hidup kita, yang pertama melalui makanan. Karena makanan itu adalah bahan pokok. Ya, setiap orang pasti makan. Ada yang nggak makan? Kalau belum makan mungkin ada ya. Tapi yang nggak makan ada? Nggak ada. Semua orang butuh makan. Ya. Dan makanan ini kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang nggak kita perhatikan, tetapi ini mencobai hidup kita. Sebenarnya makanan itu enaknya cuma 1 jengkal, betul? Saudara, makan itu sebenarnya kebutuhan tubuh atau kebutuhan lidah? Kebutuhan tubuh. Tapi banyak orang makan bukan tubuhnya yang diperhatikan, ya, tapi mulutnya, tapi lidahnya. Sebenarnya enaknya cuma sejengkal, ya. Begitu masuk sini, saudara rasanya enak. Kalau udah kenyang, kok pasti karena enak, pengen makan lagi. Perutnya udah nggak menampung, tapi mulut tetap mau. Ini yang sering terjadi di dalam hidup kita, bahwa kita itu membutuhkan makanan. Tetapi makanan ini kadang-kadang menjadi jerat bagi hidup kita. Banyak orang makan itu bukan memenuhi kebutuhan tubuhnya, tapi makan itu untuk kepuasan lidahnya. Sekarang banyak restoran-restoran yang menyajikan makanan-makanan yang enak-enak, tapi belum tentu makanan itu kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Sedang yang banyak kita butuhkan justru malah tidak dimakan. Ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang, ya, sayur itu pada nggak mau makan sayur. Padahal sayuran itu makanan yang penuh dengan serat dan itu perlu, ya, diperlukan oleh tubuh. Tapi yang diperlukan banyak orang yang dikerjakan yaitu makan, tapi untuk kepuasan lidahnya. Di sini dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti."
Tuhan Yesus sebagai manusia, dia memberikan teladan, ya, bahwa dia juga mengalami apa yang manusia rasakan. Ya, setelah berpuasa dia lapar, dan setelah lapar datanglah si pencoba. Ya. Dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi apa jawab Yesus? Dia katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis pun pakai firman, dan ya, kalau kita baca ini sampai habis itu ada 3 kali pencobaan, semuanya pakai firman. Ya. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Bukankah banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal karena makanan? Ya. Saya dulu punya teman, ya, satu pelayanan juga. Dia sudah sebenarnya kena ginjalnya, kena gula darahnya, dan berbagai macam penyakit. Ya. Tapi soal makan, dia tahu se-Jakarta, mungkin se-Jawa, dia tahu mana makanan yang enak. Dan kalau makan nggak kira-kira. Ya. Sudah banyak kita peringatkan, tapi dia jawabnya apa? Mas Wid, saya itu sudah minum obat. Jadi setiap kali mau makan itu obatnya 1 kebel. Ya. Kalau minum obat nggak satu-satu, tapi langsung masuk. Ya. Berapa butir obat. Dan dia katakan, kalau aku udah minum obat begini, itu makan banyak aja nggak apa-apa. Itu sebenarnya tidak masuk di dalam keperluan tubuh, tapi dia hanya memuaskan lidahnya. Dan akhirnya juga dia meninggal dalam usaha mudanya. Kalau nggak salah umur berapa? 40 ya? 40-an meninggal karena sakit-sakit. Dan biaya yang digunakan enggak sedikit, ya, ratusan juta habis buat berobat, sampai akhirnya mati juga. Pada firman Allah pagi ini mengingatkan kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Jangan kira bahwa makanan itu bukan suatu godaan. Ya. Seharusnya kita makan bagi tubuh kita, karena tubuh kita memerlukan makan. Tapi firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya manusia hidup itu tidak hanya karena makanan, tapi manusia hidup karena firman Allah. Ya. Firman Allah yang ada dalam hidup kita itu yang menghidupkan kita, bukan makanan. Engkau makan, dan akhirnya akan mati. Ya. Tetapi kalau kau makan firman Tuhan, kau dengarkan firman Tuhan, kau dengarkan kebenaran Tuhan, kau lakukan itu firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Tuhan Yesus katakan, makanlah dan roti yang aku bawa, gitu kan? Dan minumlah air daripadaku, maka engkau akan hidup. Meskipun engkau mati, ya, Tuhan katakan engkau akan hidup. Yang hidup apa? Roh kita. Karena manusia itu tidak selamanya, ya, tetapi manusia akan mati, tetapi di dalam mati, dalam kedagingan, dia mempunyai kehidupan kekal. Tinggal kita pilih mau hidup kekal atau mati kekal. Yang berikutnya, ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya
dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Kadang-kadang kita yang tahu firman, kita mengeles ya apa yang kita buat ya, atau membenarkan apa yang kita buat, yaitu dengan firman. Banyak juga soal makanan ya. Soal makanan tetap gitu. Banyak orang melihat bahwa makanan itu ya itu yang penting ya. Tapi akhirnya juga banyak hamba Tuhan yang mati karena salah makan ya. Sudah tahu hidupnya atau namanya asam urat tinggi ya. Udah tahu gula darah kalau makan yang manis-manis itu naik gitu. Artinya tubuhnya ini sebenarnya dia udah tahu gitu loh, kelemahan tubuhnya. Kalau dia makan ini ya sakit ya kan? Kalau makan ini ya. Tetapi banyak orang yang udah tahu firman Tuhan, dia katakan apa? Kalau diajak ke pesta ya, katanya apa? Ya, mumpung ada kesempatan. Kalau zaman saya dulu, kalau ada pesta itu bilangnya apa? Perbaikan gizi. Ya, perbaikan gizi. Ya. Jadi mumpung makanannya enak dan gratis, gitu ya. Dia berdalih dengan firman Tuhan. Gak apa-apa aku mengandani dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus dikuduskan, gak apa-apa. Ya. Tapi kenyataannya banyak orang yang mati karena makanan. Kenapa? Karena gak menurutin firman Tuhan, gak tunduk kepada Allah. Tuhan katakan, jika engkau makan, jika engkau dibawa ke pesta, ya, taruh pisau di lehermu. Tahu maksudnya? Ya, supaya kita kalau makan itu ada penguasaan diri. Istilahnya jangan rakus, jangan karena ada kesempatan, tapi kuasailah dirimu. Ya, kuasai dirimu. Dan di sini jawab Tuhan dikatakan gini, ada tertulis manusia. Yang berikutnya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Kalau firman Tuhan udah katakan, kalau engkau datang ke pesta, taruh leher, pisau di lehermu, artinya kita nggak boleh rakus di situ. Makan secukupnya. Ya. Tapi kalau kita ambil kesempatan, itu namanya kita nggak taat sama Tuhan. Ya, kita nggak tunduk kepada Allah, dan akhirnya jatuh kepada kekalahan. Yang ketiga, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kekayaan dunia dengan kemegahannya. Ya. Jadi ternyata kekayaan dunia dan kemegahannya itu ada di bawah kuasa iblis. Jadi kalau engkau mengejar akan kekayaan, engkau mengejar akan keuangan, engkau mengejar akan harta, ya, sebenarnya itu semuanya itu di bawah kekuasaan si iblis. Ya. Dan Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi lebih, ya, daripada engkau mengasihi Tuhan, ya, itu Tuhan cemburu. Ya. Itu tanda tidak mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang semakin banyak hartanya, semakin banyak kekayaannya, hatinya nggak terpaut pada Tuhan. Ya, kebanyakan, ya kan? Tapi ada orang yang masih setia, ya, walaupun katanya banyak. Ya, Abraham katanya banyak, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, artinya hidupnya tidak dikuasai oleh harta, tapi dikuasai oleh Tuhan. Seharusnya harta itu ada di
di bawah kaki kita. Uang itu sebenarnya harus kita kuasai, bukan kita dikuasai uang. Apa tandanya manusia dikuasai oleh harta? Kalau saya bisa katakan salah satu aja, kalau engkau memiliki uang, mungkin nggak terlalu banyak, dan engkau mungkin banyak juga atau nggak terlalu banyak, dan engkau mempercayakan kepada seseorang untuk atau memberikan kepada anak atau yang lain untuk memberikan sesuatu, ya. Dan tiba-tiba anak itu membeli sesuatu dalam perjalanan kena masalah, sehingga dia pulang lagi dan uangnya sudah nggak ada. Ya. Kalau engkau masih mencintai uang, engkau pasti akan marah-marah, engkau pasti akan maki-maki anakmu, ya. Mungkin engkau akan pukul anakmu. Itu tandanya engkau masih mencintai uang. Yang seharusnya uang itu ada di bawah, ya, kekuasaan kita. Artinya apa? Kita membela. Itu bukan kita berarti kita menyayangi, ya. Jadi kalau kita membela uang kita, berarti kita lebih menyayangi uang kita daripada menyayangi anak, ya. Jadi itu salah satu contoh. Yang berikutnya, Tuhan jawab di sini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Ya. Jadi ada 3 hal di sini. Yang pertama itu kita harus tahu bahwa makanan kita tidak hanya dari apa yang bisa kita makan dengan mulut, tetapi makanan kita juga dari firman, ya, firman Allah yang menghidupkan kita. Kemudian jangan pernah kita mencobai Tuhan, ya, tapi kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan yang ketiga, usirlah si iblis, ya. Di dalam Yakobus tadi dikatakan, percayalah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka dia akan lari